udah jalan. Oke, hi fellas, welcome back to my YouTube channel L Universe. Dan hari ini sungguh luar biasa. Hari ini agak dingin-dingin kayak gimana gitu ya. Jadi ya makanya juga aku pakai baju yang lumayan hangat. Soalnya di Palangkaraya ini kan hujan terus nih selama ini 1 bulan terakhir ya. Makanya banjir di mana-mana. But anyway, ya walaupun dingin-dingin kayak gini malam-malam ini, tapi lebih baik kita melakukan hal yang berguna. Buatku sendiri, aku nggak mau langsung bobo gitu kan, nggak mau langsung berlayar ke arah mimpi sebelum membagikan sesuatu yang berguna buat teman-teman semua. So, untuk hari ini aku mau bagikan secara detail. Ini udah ada nih kemarin di Instagram page aku, yaitu tips 3 cara untuk menilai kritikan. Jadi kritikan ini kan ada 2 ya. Satu konstruktif, kritik membangun, dan satunya adalah destructive. Constructive and destructive ya. Jadi satunya membangun, satunya menghancurkan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa tahu bahwa kritik itu membangun buat kita atau justru menghancurkan kita? Ini sangat penting sekali karena jujur saja ya, kalau buat aku sendiri dulu aku itu sangat takut gitu dengan yang namanya kritikan. Kalau dapat kritikan sedikit aja gitu ya, kayak dari guru. Oke, tadi lowbat HP-nya. Oke, jadi kayak aku dulu ya, sedikit aja dapat kritikan kayak gitu dari guru misalnya, itu aku bisa sampai seminggu itu nggak tidur dan susah makan gitu. Aku merasa berdebar-debar dan aku takut gitu. Nah, ini kan datang dari perasaan insecurity ya sebenarnya. Nah, tapi kritikan ini pasti akan kita dapatkan gitu ya. Mau kamu ngapain aja, kamu pasti bakal dapat kritik gitu ya. Kecuali kamu nggak ngapa-ngapain, menjadi nobody, nggak jadi siapapun juga gitu, hanya di duniamu sendiri, dan disitulah kamu bisa terlepas dari kritik. Anyway, aku akan bagikan gimana caranya supaya kita bisa menilai kalau ada kritik itu baik nggak sih kayak gitu, atau how I associate with that gitu. Jangan sampai karena kita nggak paham ya, atau karena perasaan kita sendiri, bawaan mood kita sendiri, akhirnya sesuatu yang baik yang saya bilang feedback itu ya, itu bisa justru kita lewatkan gitu. Kesempatan untuk kita bertumbuh justru lewat, dan kita jadi kesel gitu. Oh, dia beraninya mengkritik aku, padahal dia juga belum tentu bagus gitu kan. ya manusia kan selalu merasa selalu dirinya yang paling benar gitu. Nah, tapi kita bisa teman-teman untuk menjadi objektif, kita bisa untuk menilai bagaimana sebuah kritik itu. Jangan biarkan itu membuat kita down, tetapi justru itu membuat kita bertumbuh gitu kan ya. Nah, kadang-kala nih manusia ya, lazimnya kayak aku boleh kritik kamu gitu, tapi kamu gak berhak kritik aku, soalnya aku tahu lebih banyak daripada kamu. Nah, ini kan tipikalnya manusia. Tetapi bagaimanapun juga ya, lebih baik kita gak usah marah-marah deh menghadapi kritiknya, karena namanya manusia ya, pasti merasa dirinya benar, tadi aku bilang gitu. Tapi gimana kita bisa jadi bijak dan bisa make use apa yang dikasih ke kita gitu, baik itu pujian maupun kritik untuk pertumbuhan diri kita. Oke, langsung aja. Cara pertama untuk kita bisa membedakan kritik itu membangun atau enggak. Pertama, kita tanyakan dulu nih, siapa yang mengkritik saya? Jadi kalau kritik itu datang, kamu harus mikir, ini orang siapa ya? Contoh nih, ada orang kritik kamu nih di medsos, oke? Ya, kamu lihat, orang ini kamu tahu nggak track recordnya gimana gitu kan? Kamu tahu nggak dia punya pengalaman atau enggak? Karena sungguh ya, kritik dari seorang yang bijak itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting gitu daripada persetujuan atau penerimaan dari seseorang yang bodoh dalam artian di sini nggak punya pengalaman gitu. Ya, it's so much better to get the advice and criticism from the wise. Karena kalau kita itu ngedengerin orang yang nggak punya pengalaman, orang yang belum ahli lah kayak gitu kan, itu jujur aja ya nggak ada gunanya gitu kan. Jadi kita harus lihat orang yang mengkritik kita ini siapa, karena sumber kritikan itu sangat esensialnya. Aku juga tulis nih di
batch aku itu sumber kritikan tersebut sangatlah esensial. Nah, kita harus lihat orang ini qualified nggak buat kritik saya. Contoh kalau misalnya kita bicara kayak sekarang nih ya, kayak situasi COVID kayak gitu kan, kayaknya gak nyambung kalau situasi COVID ini sensitif, disensor aja. Bukan gak nyambung ya, nanti bahaya gitu, nanti saya senasib sama public figure ini gitu. Ya intinya kayak orang bilang, kamu itu misalnya, kamu itu harus make upmu itu nggak bagus gitu kan, kamu itu harusnya tambahin eyeliner, kamu itu harusnya tambahin blush on kayak gitu kan, gini terus banyak gitu kan dia komentarin make up kita, alismu ketebelan gitu kan dan sebagainya. Tapi ini orang juga dia nggak punya basic untuk bisa make up gitu loh, maksudnya hari-harinya aja dia nggak make upan gitu kan ya, apalagi dia punya skill ya, katakanlah makeup artist atau orang salon yang ngerti gitu kan. Nah jadi feedback itu tetap kita akan butuhkan, tetapi ya ini kamu harus bisa melihat orang yang kritik saya ini siapa gitu, kamu tahu dulu ya qualified atau enggak, rekornya bagaimana, pengetahuannya bagaimana gitu, itu sangat-sangat penting. Oke, lanjut yang kedua, cara untuk bisa menilai kritikan itu membangun atau menghancurkan. Nah, kamu harus bisa lihat bagaimana sih cara kritikan itu diberikan gitu. Apakah kritikan ini diberikan dengan lemah lembut ya, dengan kata-kata yang sopan, atau dengan kasar dan makian dan umpatan. Ini sangat penting banget loh teman-teman, karena kita harus bisa membedakan gitu, apakah si pengkritik ini dia menghakimi dan menyalahkan kita, atau dia ini memberikan pertimbangan dan perspektif lain untuk kita. Ya aku tulis nih di sini ya, hari-hari ini banyak orang berani mengkritik di sosial media namun tidak secara langsung. Nah itu jadi banyak orang itu jadi keyboard warriors ya, wah kritiknya, tapi kalau ketemu langsung ada suaranya. Nah, jadi bagaimana kritik itu diberikan itu juga harus jadi penilaian kita, jadi pertimbangan kita, lega nggak dia nyampeinnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini juga paling penting. Mengapa kritik tersebut diberikan? Kita harus bisa nilai kenapa sih orang ini memberikan kritik ya. Apakah orang ini memberikan kritik karena dia peduli kepada masyarakat, dia peduli kepada dampak sosial gitu kan, atau karena dia punya luka pribadi dan rasa sakit hati pribadi sehingga aku harus kritik apapun yang orang ini lakukan, aku harus kritik, pokoknya salah soalnya dalam hatinya dia udah mendem kesel gitu ya. Ini harus jadi penilaian kita teman-teman ya. Jadi orang yang terluka itu cenderung dia akan melukai orang lain ya. Orang yang sakit hati, mereka itu kan berteriak, mengoceh, menyindir dan sebagainya. Ya, itu sudah sudah sering saya alami gitu, jadi curhat ya, kayak gitu. Ya mereka biasanya itu mereka melakukan itu ya supaya mereka merasa lebih baik gitu kan, supaya mereka mencurahkan isi hati mereka, bukan untuk membantu masyarakat, apalagi membantu kita gitu. Nah jadi 3 hal ini perlu kamu perhatikan ya. Aku ulang lagi, 3 cara untuk membedakan kritik itu konstruktif atau destruktif. Pertama, yang memberikan kritik siapa, kemudian kedua, bagaimana cara kritik itu diberikan, dan yang ketiga, mengapa kritik itu diberikan. Ya, jadi kita harus bisa nilai itu, kemudian kita bisa menentukan, oh kritik ini membangun untuk saya. Kemudian kamu bisa bertumbuh, kamu pakai itu ya. Tapi kami juga bisa lihat, oh dia menghancurkan nih, dia nyoba-nyobain saya, ya udah abaikan aja gitu. Yang paling penting sekarang kalau kita mendapatkan kritik itu, pertama kita jangan defensif, jangan kayak membela diri, aku harus counter ini dia punya pendapat, itu nggak penting teman-teman ya. Kedua, jangan mencari pembenaran, karena kadang kita ini tergoda ya, dia itu salah, aku yang benar. So what is the point you spend your energy on debating ya, untuk yang benar dan yang salah. Kalau bahasa kita akan jadi beras juga kan gitu deh. Jadi ngapain kita repot-repot untuk sesuatu yang nggak menghasilkan apa-apa ya kan ya. Nah perdebatan itu biasanya nggak akan ada habisnya karena orang semua merasa dia paling benar, dan itu si baby menggonggong-gonggong tapi abaikan saja. Oke, kemudian juga cara kita kalau kita menghadapi kritikan itu ya kita lihat perubahan apa sih yang perlu saya harus lakukan kayak gitu. Terlepas tadi ya konstruktif atau destruktif, kita harus punya
refleksi diri, perubahan apa yang harus aku lakukan gitu. Nah kemudian yang keempat ya ini slay it man, yes you're the queen, you can slay it, melesatlah dalam pertumbuhan ya. Jadi ingat, kritik itu cuma datang dan diberikan untuk orang-orang yang ada di depan, hanya untuk somebody gitu. Kalau dia itu nobody, maka nggak akan ada yang peduli gitu. Itulah kenapa hal-hal kecil ya, public figure itu mereka bisa kesandung hanya karena hal-hal kecil gitu. Apalagi artis-artis Korea ya, walaupun itu kayaknya it's not really significant ya, it's not a big matter, why you make itu so big gitu, make it so hard ya. Ya iya, karena mereka public figure, because they are somebody, karena mereka adalah orang yang ada di depan. Nah jadi itulah dia. Intinya kritik itu baik ya, feedback itu baik, dan yang terpenting ketika kita menghadapi kritik kita harus punya attitude, karena ingat bahwa attitude ini nggak bisa dibeli tapi diciptakan. Oke, kayaknya aku harus bahas sekarang karena aku nggak tahu mengapa anjing-anjing itu menggonggong. Tapi itulah dia tips untuk hari ini, semoga berguna dan embrace the criticism and let's grow together. Bye bye.